Mirai dan Miji berada di sebuah salon untuk merubah penampilan mereka. Mirai memotong pendek rambutnya tapi tidak mewarnainya, sementara Miji menyambung rambutnya. Kini Mirai sebenarnya adalah Miji dan Miji sebenarnya adalah Mirai. Mirai menyerahkan sebuah buku panduan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh Miji lakukan di kantornya. Keduanya sudah berada di terminal. Mirai meminta agar Miji tidak macam-macam selama dia menyamar jadi dirinya. Keduanya pun saling bertukar HP. Keesokan harinya, Mirai terkejut karena ibunya tiba-tiba membangunkannya dengan membuka selimut yang menutupi kepalanya. Mirai hanya terdiam ketika ibunya mengamatinya dengan seksama. Tapi untungnya, Ibu Oke Hui tetap tidak bisa menyadari kalau di hadapannya itu adalah Mirai, bukan Miji. 너 염색했어? Sementara itu, Miji meski ogah-ogahan, dia memaksakan diri untuk bangun dan berangkat bekerja sebagai Mirai, seorang pekerja kantoran. Hari pertama dia terlihat kikuk, apalagi dia terlambat datang ke rapat. Tapi karena ini adalah Miji, bukan Mirai, Miji cuek saja memasuki ruang rapat dan duduk di kursi yang kosong. Padahal Mirai berpesan agar dia duduk di kursi belakang dekat jendela. Semua mata jelas mengarah padanya, tapi Miji tidak memperdulikan mereka. Ketua Shin kemudian meminta pendapatnya tentang topik yang sedang mereka bicarakan. Jelas Miji tidak menguasainya. Dia berusaha mencari-cari di buku catatannya, tapi tetap tidak menemukannya. Untungnya, Direktur Choi menyelamatkan muka Miji dengan meminta Ketua Shin agar tidak terlalu menekannya. Sementara itu, Mirai tidak langsung menemui neneknya karena takut identitasnya terbongkar. Dia lebih memilih berangkat ke perkebunan Changhua dengan mengayuh sepeda meski sangat sulit baginya menjaga keseimbangan. Tiba di perkebunan, Mirai sedikit kecewa karena sang pemilik Han Sejin tidak memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan Mirai selama bekerja di perkebunan itu. Mirai bebas melakukan apa saja dan bayarannya akan sama sebesar 200.000 won per harinya. Lee Hosu dan Tuan Lee terlihat sedang berdiskusi tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ketua Choi, klien mereka. Tuan Lee menyarankan agar Ketua Choi memberikan kompensasi pada korban, tapi Ketua Choi menolak dan bersikeras tidak mau membayar 1% pun pada korban. Tuan Lee merasa terpojok. Untungnya, Hosu menyelamatkan muka Tuan Lee dengan mengatakan bahwa SIM korban bermasalah dan ini bisa jadi titik celah kemenangan mereka. Hosu kemudian diajak minum jus oleh Tuan Lee sebagai wujud rasa terima kasihnya pada Hosu karena sudah bekerja dengan baik. Pada kesempatan itu juga, Hosu menyenturkan beberapa dokumen tentang kasus yang mereka tangani, termasuk milik Mirai. Tapi dia kaget karena kasus Mirai ternyata sudah dihentikan oleh Mirai sendiri. Kembali ke Mirai dan Miji. Hari kedua, ketiga, dan keempat Miji habiskan waktunya dengan duduk-duduk saja sambil sesekali main-main dengan komputer di depannya. Miji merasa pekerjaannya sangat gampang, meski setahun sekalipun dia yakin bakal sanggup melakoninya. Sebaliknya, Mirai terlihat semakin bosan karena tak tahu harus berbuat apa. Di kebun, dia hanya melihat-lihat saja, kemudian terima gaji, dan begitu seterusnya. Tak satu pun amplop gaji yang dibukanya. Dia hanya mengumpulkannya di loker mejanya. Hari kelima, Miji sudah tak tahan hanya duduk-duduk saja. Dia berdiri dan mencoba meregangkan badannya yang sudah kaku. Tanpa Miji sadari, Direktur Choi memperhatikannya. Miji pun salah tingkah. Direktur Choi menawarkan Miji suatu proyek rahasia. Lalu apakah Miji bersedia menerimanya? Mirai mulai memecah kebosanannya dengan membersihkan gudang yang ada di perkebunan Changhua.
Kembali ke Michi. Michi ternyata bersedia masuk tim Direktur Choi dan menerima berkas proyek rahasia itu yang ternyata adalah pembangunan kantor pusat baru di mana proyek itu terkendala dengan pembebasan tanah yang belum tuntas. Michi ditugaskan untuk membujuk pemilik tanah yang belum mau menjual tanahnya, yaitu pemilik restoran sop jeroan yang bernama Nenek Rosa. Michi berjalan menuju restoran Rosa. 야, 네 전문이지. Tak disangka, tidak gampang menemui nenek ini. Untuk masuk saja, dia harus bersedia memesan makanan di restoran itu. Seusai membayar, Michi menyodorkan dokumen penawaran dari perusahaannya. Melihat ini, Nenek Rosa langsung mendorong Michi keluar dari restorannya, kemudian melemparinya dengan garam. Michi masih belum menyerah. Di hari ke-8, dia kembali mendatangi restoran Rosa dan mencoba mengajaknya bicara. Tapi, lagi-lagi belum sempat bicara sepatah kata pun. Seperti hari sebelumnya, dia diusir dan dilempari garam. Berkali-kali Michi mendatangi restoran itu, perlakuan yang sama pula yang ia dapatkan. Sementara itu, Mirai dimarahi oleh Sejin karena membuang kursi tua yang biasanya ada di depan kebun. 동업자 고용한 거예요. 하는 게 청소 아닌 거 알면서 되게 도망치. Untuk membayar kesalahannya, Mirai berjanji akan menggantinya, tapi ini malah membuat Sejin marah. 모르면 손도. 네? 아쉽지만 도였네요. Mirai tidak terima. Dia balik memarahi Sejin dengan mengatakan bahwa dengan tidak memberikan tugas yang jelas padanya, itu sama saja melakukan perundungan. 왜 그렇게 잔인해요? 어떻게 사람이 사람한테 그런... Mirai pergi dari hadapan Sejin dengan muka sebal. Sejin hanya terdiam, tak menyangka Mirai bakal semarah itu. Tapi tak berapa lama, dia kaget karena mendengar suara teriakan Mirai. Dia keluar ke jalan dan dilihatnya Mirai sudah terjatuh dari sepedanya. Dengan wajah lunglai, Michi terlihat berjalan balik ke kantornya. Dia berhenti sejenak karena tumit kakinya berdarah akibat tak terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Tak berapa lama, dia meneruskan langkahnya. Michi dan Hosu saling berpapasan, tapi Michi tidak menyadarinya. Tidak dengan Hosu, dia menyadari telah berpapasan dengan Mirai. Oleh karenanya, dia berbalik dan memanggil Mirai. 윤미래? Keduanya sempat tertegun sejenak. Michi kaget karena tiba-tiba bertemu dengan Hosu. Hosu pun kaget. Ada perasaan di antara keduanya yang hanya mereka berdua yang bisa menjelaskan. Michi berusaha menutupi perasaannya itu. Ketika ditanya Hosu kenapa Mirai menghentikan kasus hukumnya, Michi sempat kelabakan menjawabnya karena jelas dia tidak begitu paham, tapi Michi berusaha menutupinya dengan meminta Hosu agar tidak ikut campur dengan urusannya. Tapi Hosu bersikeras ingin membicarakan masalah ini di tempat tersendiri. Hosu masih terbayang-bayang pertemuannya barusan dengan Mirai. Dia yakin kalau yang ditemuinya tadi bukan Mirai, tapi Michi. Dia yakin dia masih bisa membedakan keduanya. Ketika SMA dulu, ada suatu momen ketika Hosu hendak memberikan buah pada Michi. Kedua saudara kembar itu muncul hampir bersamaan dengan rambut yang ditutupi handuk. Tapi Hosu tetap tahu mana Michi dan mana Mirai. Hosu terbangun dari lamunannya karena dikagetkan oleh suara pesan yang masuk di HP-nya yang ternyata itu dari Michi yang setuju bertemu di suatu tempat. Sementara itu, Mirai takut kalau Hosu mengenali Michi. Tapi Michi meyakinkan Mirai bahwa dia bakal bisa mengatasi Hosu. Meski demikian, Mirai tetap khawatir Hosu mengetahui rahasia mereka ini. Oleh karenanya, Mirai melarang Michi menemui Hosu sebagai dirinya. Michi mulai bingung, dia pun buru-buru mengakhiri percakapan teleponnya dengan Mirai. 알았다고, 끊어. Michi benar-benar merasa serba salah sekarang karena melanggar perjanjiannya dengan Mirai untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. 어떡해. Dia takut kalau Mirai tahu bahwa dia tetap saja menemui Hosu, ditambah di kantor dia bersedia bekerja sama dengan Ketua Shin dan Direktur Choi
2 orang yang masuk daftar blacklist Mirai. Michi dan Hosu bertemu di suatu restoran. Suasana restoran itu sangat ramai. Michi menyadari bahwa Hosu tidak akan bisa mendengar omongannya karena saking bisingnya restoran itu. Akhirnya dia mengajak Hosu untuk makan di tepi sungai Hangang. Ketika sampai di pinggir sungai Hangang, karena saking gembiranya melihat keindahan sungai Hangang, Michi lupa bahwa saat ini dia sedang menyamar sebagai Mirai. Gayanya sebagai Michi tidak bisa lagi dia tutupi, dan hal ini sangat kentara di mata Hosu. Hosu menatap Michi dengan penuh takjub. Michi membangunkan lamunan Hosu. Hosu pun segera tersadar. Dia beralasan bahwa baginya sikap Mirai cukup aneh karena seperti orang yang baru melihat sungai Hangang untuk pertama kalinya. Tak mau ketahuan, Michi berdalih bahwa keindahan sungai Hangang tampak berbeda jika dilihat dari metro. Kemudian Hosu bertanya tentang makanan apa yang hendak mereka makan. Michi menjawab miramyun. Mendengar kata miramyun, Hosu kembali teringat masa SMA-nya di mana Michi sangat ingin makan miramyun yang diseduh sendiri di pinggiran sungai Hangang. Michi dan Hosu kemudian menikmati mie sambil membicarakan kasus Mirai. Hosu bertanya apakah Mirai sengaja menghentikan kasusnya karena tahu dia yang ditugaskan. Michi sempat kelabakan menjawabnya, tapi lagi-lagi dia tutupi ketidakpahamannya tentang kasus Mirai ini dengan memojokkan Hosu. Dengan mengatakan Hosu terlalu kepedean mengira Mirai menghentikan kasus ini hanya karena Hosu. Dia beralasan proyek barunya lah yang menyita perhatiannya sehingga Mirai memutuskan untuk tidak meneruskan kasusnya. Karena tidak mau berdebat lebih lanjut, Michi pun segera mengajak Hosu pulang. Keesokan harinya, Mirai mendatangi perkebunan hanya untuk menyerahkan proposal rencana pengembangan perkebunan dan juga kursi tua. Sejin yang melihat ini hanya bisa terdiam sambil melihat kepergian Michi dengan sepeda roda 3-nya. Setelahnya, Mirai memberanikan diri untuk menemui neneknya. Dan benar, apa yang dikhawatirkan Mirai benar-benar terjadi. Ketika Mirai sedang mengelap neneknya, si nenek memanggilnya Mirai. Mirai sempat membantah, tapi ketika sang nenek menanyakan apakah begitu berat kehidupan Mirai di Seoul hingga menyebabkan dia menyerah, Mirai tidak bisa menahan air matanya lagi. Dan dari sini dia sudah tidak bisa mengelak lagi kalau dirinya memang Mirai, bukan Michi. Di Seoul, Michi disemprot habis-habisan oleh Ketua Shin karena gagal membujuk Nenek Rosa untuk menjual tanahnya. Ketua Shin tidak mau tahu. Bagaimanapun juga, proposal itu harus sampai di tangan Nenek Rosa. Terpaksa, Michi kembali menemui Nenek Rosa. Dia kembali menunjukkan proposal dari kantornya. Tentu Nenek Rosa tidak suka. Lagi-lagi dia ambil garam. Ketika dia sudah bersiap melempar garam itu ke wajah Michi, Michi berbicara dengan sangat cepat meminta agar sang nenek mau memperlakukannya sebagai manusia dengan bersedia membaca proposal dari kantornya itu. Dan ketika sudah selesai menyampaikan segala unek-uneknya, Nenek Rosa lagi-lagi melempari wajahnya dengan garam. Michi kembali berjalan pulang dengan tangan kosong. Tapi kali ini dia terlihat lebih lega. Hosu menyerahkan revisian draft kasus Ketua Choi ke tangan Tuan Lee. Tuan Lee puas dengan hasil kerja Hosu meski masih memerlukan beberapa revisi. Kemudian Tuan Lee mengajak Hosu menghadiri undangan makan malam Ketua Choi. Sambil menunggu di depan lift, Hosu bertanya apakah Tuan Lee sengaja mengirimnya ke kantor keuangan Korea untuk mendesak Mirai mencabut kasusnya. Tuan Lee menjawab iya dan alasannya karena klien mereka bukan Mirai tapi perusahaannya. Dari sini, Hosu mulai tidak senang dengan cara Tuan Lee yang cenderung memakai segala cara untuk membela klien-kliennya. Dia pun tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak jadi ikut makan malam dengan Ketua Choi. Kemudian, Hosu bergegas mengajak ketemu Michi di tepian sungai Hangang. Di sana, Hosu berterus terang bahwa dirinya memang sengaja dikirim oleh atasannya untuk menghentikan kasusnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Michi mendapat telepon dari Nenek Rosa yang memintanya untuk datang ke restorannya besok pagi jam 10.
Sontak Michi meloncat gembira dan kembali dia lupa kalau saat ini dia adalah Mirai. 어떻게 라면 한 그릇 할래? 아니 잠깐. Hasu pun memanggil wanita di hadapannya itu. Michi, 유미지. 너 유미지지. 너를 보며